Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setelahnya. Jumpa lagi di channel Jagat Lobitus. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Mbah Opung menanggapi nyinyiran dari Rocky Gerung terkait Presiden ke-8 Prabowo adalah bajingan tolol. Ditanggapi dengan gurauan, dengan sentilan, walaupun dengan sentilan tapi kata-katanya Mbah Opung nyelekit kayak buntil lumbu yang begitu menyengat di lidah dan disentil-sentilnya itulah maka Rocky Gerung, ya, Rocky Gerung itu Rocky Garing. Sentilan-sentilan ini tentunya sebagai bentuk protes. Kenapa ada seorang warga Indonesia yang seperti Rocky Gerung ini tidak terjerat hukum dengan bahasa-bahasa yang begitu vulgar, menohok atas simbol negara. Lebih jelasnya mari kita simak. Rocky Gerung menyampaikan perkataan yang tidak senonoh dijawab oleh Mbah Opung. Sekali lagi mohon maaf. Dari agama di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti itu ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Apa Anda nggak mules tiap hari? Anda pasti mules. Saya mau terangkan itu punya problem. Ada rasa nausea, orang Prancis bilang, rasa mual secara psikologis. Karena Anda tahu genealogi, asal usul, asbabun nusul dari peristiwa pemilihan presiden kemarin. Fakta-fakta ini saya mau terangkan pada saudara. Karena seringkali kita dihipnosis untuk menerima seolah-olah kita nggak mampu untuk mengucapkan kritik. Sama seperti kasus saya. Sampai sekarang di Bareskrim ada 37 kasus saya tuh dilaporin. Jadi saya senang diundang oleh Unikma karena di sini saya jadi narasumber sebelum saya jadi narapidana. Tapi untung sekali Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa saya tidak bersalah. Gugatan yang meminta pengadilan memutuskan Rocky Gerung tidak boleh memberi ceramah di semua platform, universitas, LSM, YouTube, macam-macam, tidak boleh seumur hidup. Bahkan yang minta itu adalah pasukannya Kaisar Wakanda. Tapi perubahan politik mengubah paradigma itu, akhirnya saya dibolehkan lagi dan gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Artinya sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan Presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Rocky Garing. Sebetulnya enak kali kalau dipanggil namanya ini si Rocky Garing daripada Rocky Gerung. Karena terus-terusan manusia yang satu ini cari sensasi aja hidupnya ini. Betul. Nggak ada kerjanya yang lain. Ya, iyalah, bukan Rocky Garing namanya kalau nggak cari sensasi, ya kan? Berani dia bilang kayak gitu. Wah, kalau sempat kita contohnya ada orang yang mengkritisi, Bung Rocky, kenapa kau bilang presiden ke-8 itu bajingan dan tolol? Langsung dia jawab, loh, siapa rupanya presiden ke-8? Ya Bapak Prabowo lah. Misalnya dibilang begitu. Iya. Kapan dilantik rupanya? Ngeles ya, pandai kali. Begitu, mutar-mutar ke situ-situ aja. Kalau misalnya sudah dilantik, baru beliau adalah sah dikatakan presiden. Kalau belum dilantik berarti belum sah. Iya. Jadi perkataan saya itu tidak ada salahnya toh. Pantas berani ya kan. Tahu aku ujungnya kemana perkataan itu, apa bahan untuk ngeles dia udah tahu gitu. Udah tahu Ya ya. kan.
kawan ini kan nggak ada kemampuan yang lain selain bersilat lidah. Aduh, ya kan cuman kawan ini masalahnya. Kalau aku samanya kami dua sama-sama pandai bersilat lidah. Cuman bedanya aku bersilat lidah, dapat 3 anak. Kalau kawan ini enggak. Enggak punya anak dia setelah bersilat lidah. Ya kan? Mau ke situ kita arahnya ya. Ya harus ke situ lah. Mau kemana lagi? Kalau kayak gini kita tanggapi pun serius, pusing kita. Betul. Aduh, Pak Rocky, aduh gimana lah aku mau bilang ya, kau kenapa kau? Sakit hati kau, nggak diajak. Dulu kau 2014-2019, kau ada di belakang Bapak Prabowo. Kenapa sekarang enggak? Ada 2 kemungkinan ini, dia memang nggak mau atau 2 dia nggak diajak. Ya, jadi yang kedua, tapi lebih masuk akal yang kedua contohnya ya kan, misalnya Bapak Prabowo kan dia kan punya konsultan politik ya kan, dan yakin aku bukan 1-2 orang, dan misalnya katakanlah ada 15 konsultan politik, sepakat ini 15-nya ini jangan aja yang namanya Rocky Gerung. Karena apa? Bawa sial. Iya. Karena ada orang inilah 2014 sama 2019 di belakangnya Prabowo, makanya sial dia nggak bisa jadi presiden. Lihat, nggak ada di belakang Bapak Prabowo itu si Rocky Gerung jadi barang itu. Iya, menang ya. Karena 2014-2019 otak-otak seperti ini di belakangnya Prabowo, makanya nggak menang. Itu dia. Coba kalau sempat misalnya di belakang Bapak Jokowi Rocky Gerung waktu tahun 2014-2019, ku jamin itu Pak Jokowi pun juga tumbang itu. Namanya bawa sial ya kan. Bawa sial. Apa? Ya, contoh misalnya konsultan politik kan, mereka ini kan udah tahu mana yang bisa kerja, mana yang cuma cakap doang. Iya. Manusia kayak gini kan omong doang ya kan. Ya namanya seorang ahli filosofi ya kan, ahli filsafat ya. Ya bermain dengan kata-kata kebanyakan ya kan. Kalau untuk berkata-kata kawan ini udah lebih lihai daripada ular. Lebih lihai ya dari ular ya. Ada Hawa untuk memakan buah yang ada di Taman Eden itu, lebih parah lidahnya ini. Serius, karena apa? Lidahnya ini ya, kalau ular zaman itu yang dibikin berdosa itu cuma 1 orang. Kalau ini separuh masyarakat Indonesia berdosa dibikinnya. Kalau masih ada ular, masih hidup ular itu yang di Taman Eden itu minder itu, lihat Rocky Gerung minder. Minder. Rocky, kau siapa? Berani-berani kau bilang orang bajingan. Berani-berani kau bilang orang tolol. Kata-katamu itu nggak pernah ada yang membangun. Nggak ada yang membangun ya, nggak ada yang baik. Istilahmu itu memang istilah-istilah yang nggak pernah didengar orang awam. Makanya kau terlihat keren. Itu dia. Coba kalau kau pakai istilah-istilah biasa, nggak keren kau dilihat orang kau. Tapi karena kau bikin istilah-istilah yang dalam kamus bahasa Indonesia pun belum tentu ada. Makanya dibilang orang kau cerdas. Iya, betul. Orang cerdas nggak seperti itu, bro. Orang cerdas itu ya ketika dia bisa memanifestasikan apa yang dikatakannya dalam perbuatan dia, itu baru namanya cerdas. Asik. Ngerti kau? Keren kali ngomong Parbella ya. Tenang aja lah kau ya. Tunggu dilantik dulu Bapak Prabowo kami itu, kita lihat dulu bagaimana muncungmu itu. Kalau sempat untung aja Rocky, untung aja ku bilang kau ya, untung aja kau hidup di zaman ini loh. Kalau sempat kau di zaman Soeharto kau hidup dan berkata-kata seperti itu, presiden adalah bajingan dan tolol, besoknya itu kau langsung dapat terima tanda jasa. Dan di tanda jasa itu bintangnya itu ada tulisan RIP, rest in peace. Itulah tanda jasa untukmu, biar tahu kau. Sekarang jangan gara-gara ada hukum yang mengatur dan juga undang-undang yang menjamin kebebasan berpendapat, jadi jangan kayak gitu muncungmu. Agak dijaga lah bro. Ya kan, apa lawak ini? Orang bodohnya ya kan, orang awamnya. Tapi berani ku komentari kau.
pakai bahasaku, ya kan? Kau kan pakai bahasa-bahasa filsafat, ya aku pakailah bahasa-bahasa istilahku, ya kan? Apa? Ada rupanya apa namanya nggak punya hak rupanya aku di situ, punya kan? Punya lah, ya kan? Ya lama ya sedikit-sedikit awak nyenggol Rocky Gerung nggak apa-apa lah, ya kan? Sedangkan capres awak senggol, apalagi lah Rocky Gerung yang nggak pernah mencalonkan jadi ketua RT. Ya, itu dia. Jadi muncung-muncung manusia seperti ini adalah muncung-muncung orang yang perlu berobat, bukan bertobat.